Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4017. Kekejaman kaum musyrikin atas orang-orang lemah yang baru masuk Islam. Ibnu Ishaq berkata, kemudian orang-orang Quraisy meneror orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kabilah menangkap kaum muslimin yang berada di kabilahnya, kemudian memenjara mereka, menghajar mereka, membiarkan mereka lapar dan haus, serta menjemur mereka di padang pasir Makkah jika musim panas sedang membara. Mereka menyiksa orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin dan melakukan cobaan berat atas sikap keberagamaan orang-orang lemah itu. Di antara kaum muslimin ada yang berubah karena beratnya cobaan yang diterimanya. Namun, ada pula yang melawan dan melakukan resistensi. Allah melindungi mereka dari orang-orang Quraisy. Bilal adalah mantan budak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Awalnya, ia adalah budak salah seorang dari Bani Jumah dan dilahirkan di Bani Jumah. Dialah Bilal bin Rabah. Ibunya bernama Hamamah. Bilal bin Rabah masuk Islam dengan tulus, hatinya bersih. Umayyah bin Khalaf bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah mengeluarkannya ketika matahari sedang di puncak teriknya. Ia membaringkannya di atas padang pasir Makkah, kemudian memerintahkan untuk meletakkan batu besar di atas dadanya. Umayyah bin Khalaf berkata kepada Bilal, "Demi Allah, engkau akan berada dalam kondisi seperti ini hingga engkau mati atau engkau kafir kepada Muhammad dan menyembah Al-Lat dan Al-Uzza." Menghadapi ujian tersebut, Bilal berkata, "Ahad, Esa, Ahad, Esa." Ibnu Ishaq berkata, Hisham bin Urwah berkata kepadaku dari ayahnya, ia berkata, pada saat Bilal sedang disiksa dan mengucapkan, Ahad, Ahad, Warakah bin Naufal berjalan melewatinya. Warakah bin Naufal berkata, demi Allah, Ahad, dan Ahad, wahai Bilal. Warakah bin Naufal menemui Umayyah bin Khalaf dan orang-orang dari Bani Jumah yang menyiksa Bilal. Warakah bin Naufal berkata kepada mereka, demi Allah, jika kalian menghabisi Bilal dalam kondisi seperti ini, pasti aku akan memberkati temat kematiannya. Demikianlah apa yang terjadi sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjalan melewati orang-orang yang sedang menyiksa Bilal. Rumah Abu Bakar berada di Bani Jumah. Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf, mengapa engkau tidak takut kepada Allah dari menyiksa orang miskin ini? Hingga kapan engkau akan menyiksanya? Umayyah bin Khalaf berkata, engkaulah yang merusak pikiran orang ini. Oleh karena itu, selamatkan dia jika engkau suka. Abu Bakar berkata, boleh. Aku mempunyai budak hitam yang lebih kuat dan kekar daripada dia, dan lebih fanatik berpegang pada agamamu. Bagaimana kalau kita barter saja? Umayyah bin Khalaf berkata, aku setuju. Abu Bakar berkata, budak tersebut menjadi milikmu. Kemudian Abu Bakar memberikan budaknya itu kepada Umayyah bin Khalaf, sementara ia mengambil Bilal dan memerdekakannya. Sebelum hijrah ke Madinah, Abu Bakar memerdekakan 6 budak, dan Bilal adalah budak ke-7 yang ia merdekakan. Ke-6 budak yang ia merdekakan adalah sebagai berikut, Amir bin Fuhairah. Ia terlibat dalam perang Badar dan Uhud dan syahid di perang Biru Maunah. Ummu Ubais, Zinira, ketika Abu Bakar memerdekakannya, ia dalam kondisi buta akibat penyiksaan yang diterimanya. Orang-orang Quraisy berkata, matanya dicabut Al-Lat dan Al-Uzza. Zinira berkata, demi rumah Allah, mereka bohong. Al-Lat dan Al-Uzza adalah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah mengembalikan matanya menjadi melihat kembali. Kemudian dia memerdekakan Enadiah dan putrinya. Keduanya milik seorang wanita dari Bani Abdullah. Abu Bakar melewati keduanya yang ketika itu sedang membuat tepung. Tuannya berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah memerdekakan kalian berdua. Abu Bakar berkata, wahai ibu si Fulan, batalkanlah sumpahmu itu. Wanita tersebut berujar, membatalkan sumpah. Padahal engkau yang merusak pikiran keduanya. Merdekakanlah mereka berdua, jika engkau suka. Abu Bakar berkata, berapa harga keduanya? Wanita itu berkata, sekian dan sekian.
Abu Bakar berkata, aku beli keduanya dengan harga tersebut, dan keduanya menjadi orang merdeka. Abu Bakar berkata kepada Enadiah dan putrinya, berhentilah membuat tepung itu. Enadiah dan putrinya berkata, wahai Abu Bakar, bagaimana kalau kami selesaikan dulu pembuatan tepung ini, jika telah selesai, baru kami kembalikan kepadanya. Abu Bakar kemudian berkata, terserah kalian berdua. Abu Bakar berjalan melewati budak muslimah Bani Muamil di perkampungan Bani Adi bin Ka'ab. Ketika itu, Umar bin Khattab menyiksanya agar ia meninggalkan agama Islam. Umar bin Khattab yang waktu itu masih musyrik tidak henti-hentinya menyiksa budak wanita tersebut hingga ia kelelahan sendiri. Umar bin Khattab berkata, aku berhenti menyiksamu hanyalah karena kelelahan. Budak wanita itu berkata, demikianlah Allah berbuat terhadap dirimu. Kemudian Abu Bakar membeli budak wanita tersebut dan memerdekakannya. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Abdullah bin Abu Atik bercerita kepadaku dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari sebagian keluarganya yang berkata, Abu Kuhafah berkata kepada Abu Bakar, aku lihat engkau cenderung memerdekakan budak-budak yang lemah. Andai saja engkau memerdekakan budak-budak yang kuat, niscaya mereka siap untuk melindungimu. Abu Bakar berkata, wahai ayahanda, aku hanya melakukan apa yang Allah inginkan. Salah seorang dari keluarga Abu Bakar berkata bahwa Allah menurunkan ayat-ayat tentang Abu Bakar dan tentang ucapan ayahnya kepadanya. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban kami memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kami akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan telah akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Quran Surah Al-Lail, Mei 21. Ibnu Ishaq berkata, tak kala matahari sedang mencapai puncak panasnya, Bani Mahzum membawa Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya, yang semuanya telah masuk Islam, ke padang pasir Makkah untuk disiksa. Pada saat mereka bertiga sedang disiksa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka. Beliau bersabda seperti kabar yang aku terima, sabarlah, wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Mereka membunuh Ummu Ammar karena tetap kokoh dan menolak kecuali Islam. Abu Jahal inilah yang mencemooh kaum muslimin di kalangan orang-orang Quraisy. Jika mendengar ada orang yang mulia mendapat perlindungan masuk Islam, ia mencemooh dan menjelek-jelekkannya dengan mengatakan, engkau murtad dari agama ayahmu, padahal ayahmu lebih baik daripada engkau. Kami pasti menjelek-jelekan mimpimu, tidak menerima pendapatmu, dan merusak kehormatanmu. Jika orang tersebut pelaku bisnis, Abu Jahal akan berkata kepadanya, demi Allah, kami pasti membuat bisnismu bangkrut, dan kami hancurkan kekayaanmu. Jika orang tersebut orang lemah, maka Abu Jahal akan menyiksa atau merayunya. Ibnu Ishaq berkata, Hakim bin Jubair berkata kepadaku dari Said bin Jubair yang berkata bahwa aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimanakah bentuk penyiksaan orang-orang musyrikin terhadap sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas berkata, demi Allah, orang-orang Quraisy memukul salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat mereka kelaparan dan kehausan hingga salah seorang dari mereka tidak bisa berdiri tegak akibat beratnya penyiksaan yang diterimanya. Sampai-sampai orang-orang Quraisy berkata kepadanya, Allah dan Al-Uzza adalah Tuhanmu, bukan Allah. Ia berkata,
bahkan seekor sapi betina dibawa ke hadapannya. Kemudian mereka berkata kepadanya, sapi betina ini adalah Tuhanmu dan bukannya Allah. Ia menjawab, ia melakukan ini semua demi menghindari penyiksaan yang lebih kejam. Ibnu Ishaq berkata, Zubair bin Ukasyah bin Abdullah bin Abu Ahmad berkata kepadaku, beberapa orang Bani Mahzum berjalan menuju rumah Hisham bin Al-Walid, karena saudaranya yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah telah memeluk Islam. Mereka sepakati untuk memurtadkan kembali anak-anak muda mereka yang telah masuk Islam, di antaranya Salamah bin Hisham dan Ayyasi bin Abu Rabi'ah. Mereka berkata kepada Al-Walid dengan ketakutan karena wataknya yang keras, sesungguhnya kami ingin menjelek-jelekan anak-anak muda tersebut karena agama baru yang mereka anut. Sehingga kita merasa ringan dalam menangani kasus lainnya selain mereka. Hisham bin Al-Walid berkata, baiklah, silakan saja, namun kalian jangan macam-macam dengan Al-Walid. Hati-hatilah kalian terhadap dia. Kemudian Hashim bin Al-Walid berkata, janganlah kau sekali-kali habisi Ubay saudaraku. Jika kalian lakukan, maka kita mempunyai permusuhan abadi. Berhati-hatilah kalian terhadapnya. Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kalian membunuhnya, aku akan menghabisi orang paling dihormati di antara kalian. Mereka berkata, ya Allah, laknatilah dia. Siapakah yang mau tertipu dengan ucapannya tersebut? Demi Allah, andai kata saudaranya meninggal di tangan kita, pasti ia membunuh orang paling dihormati di antara kita. Makanya mereka tidak berani mengganggu Al-Walid. Demikianlah Allah melindungi Al-Walid dari teror mereka.